kita akan siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita masuk ke dalam devotion pada pagi hari ini. Biar saat ini kita naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang sungguh dahsyat dalam hidup kita. Semua siapkan hatinya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kami percaya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa. Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan Engkau. Berbicaralah, kami siap mendengar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, seperti tadi lagu yang kita nyanyikan, kita punya Tuhan Yesus yang sungguh dahsyat. Tiada Tuhan yang seperti Tuhan Yesus, yang kepadanya semua yang ada di dunia ini tunduk. Nah anak-anak, saksikan video pendek cerita tentang Tuhan Yesus berikut ini.
Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, kalian sudah menyaksikan video pendek tadi, ya kan? Di dalam video itu diceritakan suatu hari ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada di dalam sebuah kapal, maka terjadilah badai di tengah laut. Gelombangnya sangat tinggi, ombaknya sangat tinggi, dan anginnya dikatakan angin ribut, anak-anak. Apa sih angin ribut? Angin ribut itu bukan seperti angin yang sepoi-sepoi kalau kita ada di bawah pohon yang bikin kita seger gitu. Bukan seperti itu. Tapi angin ribut adalah angin yang sangat besar. Yang kalau kita ini, misalnya kalian yang masih kecil-kecil, terus mendekati angin ribut, itu bisa terbawa oleh angin. Nah, saat itu murid-murid sedang berusaha keras untuk tetap bertahan ada di dalam kapal. Dan anehnya anak-anak, Tuhan Yesus tidur di dalam kapal. Loh, kok bisa ya? Kok bisa Tuhan Yesus tidur? Padahal itu sangat mengerikan. Nyawa mereka sedang ada di dalam bahaya yang besar. Nyawa mereka sedang sangat kritis. Bisa-bisa kapalnya tenggelam. Bisa-bisa mereka meninggal. Tapi Tuhan Yesus tidur. Nah, kalau kalian perhatikan, apa reaksi murid-muridnya? Yang pertama keluar dari mulut mereka ngomong seperti ini. Tuhan gak peduli kalau kita binasa. Nah, tiba-tiba dia bukannya minta tolong loh anak-anak.
Tapi langsung bilang apa? Tuhan itu nggak peduli kalau kita binasa nih. Tuhan nggak peduli kalau kita mati. Tuhan nggak peduli kalau kita ada di dalam kesulitan besar. Nah, apakah benar begitu? Apakah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak peduli kepada setiap anak-anaknya? Tidak seperti itu. Saat itu juga Tuhan Yesus langsung bangun. Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin, gelombang, dan badai saat itu. Ya, dan semua langsung tenang gitu ya. Semua angin berhenti, semua ombak besar berhenti, semua gelombang tinggi berhenti. Semua tunduk kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama. Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Seluruh dunia yang ada saat ini, semua yang bisa kita lihat ini diciptakan oleh Tuhan. Jadi seluruh isi dunia ini harus tunduk kepada Tuhan. Demikian juga segala sesuatu yang menimpa hidup kita sehari-hari. Nah, mungkin anak-anak ada yang mengalami banyak kesulitan hari-hari ini. Ya, banyak sekali keluarga yang mengalami kesulitan. Baik itu kesulitan keuangan, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang sakit. Banyak sekali kesulitan yang ada di dalam hidup kita sehari-hari. Banyak sekali kesulitan yang kita hadapi setiap saat. Karena kita masih tinggal di dunia ini. Kalian yang sekolah hari-hari ini punya kesulitan enggak? Nah, tentu punya. Oh, aku kesulitan belajar online. Atau aku kesulitan nggak ngerti dengan pelajarannya. Aku kesulitan merasa sepi karena tidak bertemu teman-teman. Atau yang lain, oh aku merasa kesulitan karena aku nggak boleh keluar rumah sama papa mama. Nah, dalam hidup kita banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Lalu, apa yang kita lakukan? Apakah kita juga sama seperti murid-murid yang tadi? Langsung ngomong gini, Tuhan pasti nggak peduli kok dengan hidupku. Tuhan pasti, aku ini kan cuma kecil aja, manusia di dunia ini kan banyak. Masa iya sih Tuhan mau memperhatikan aku? Nah, mungkin ada di antara kalian yang berpikir seperti itu. Satu hal yang harus kalian tahu, bahwa kita ini diperhatikan oleh Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita ini yang luput dari pemandangan Tuhan. Setiap manusia berharga di hadapan Tuhan, termasuk Mempriti, termasuk kalian. Kita semua berharga di hadapan Tuhan. Jadi tidak satupun yang ada di dalam hidup kita akan luput dari pandangan Tuhan. Nah, tapi untuk bisa Tuhan Yesus melakukan suatu mujizat seperti yang ada di dalam cerita itu, kita harus membawa semua badai dalam hidup kita kepada Tuhan. Hari ini, badai apa yang sedang menghadang kamu di depan? Badai apa yang sedang menghadang kamu dan keluargamu? Apakah itu badai soal keuangan? Apakah itu badai soal sakit penyakit atau badai yang lain? Tuhan adalah Allah yang dahsyat. Tiada yang seperti Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tunduk di hadapan Tuhan. Jadi, kalau Tuhan berbicara kepada murid-muridnya di dalam cerita tadi, Tuhan bilang seperti ini. Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Tuhan mau katakan kepada kita bahwa, hei nak, kamu jangan takut. Aku ada bersamamu. Nah, hei nak, jangan takut. Aku ada di dalam perahu hidupmu. Aku ada di dalam perahu keluargamu. Aku ada di sana bersamamu. Asal kita cukup bicara pada Tuhan. Tuhan, ini ada badai Tuhan. Tuhan, kami sedang mengalami kesulitan. Tuhan pasti menolong. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Dan segala persoalan kita yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang sungguh besar. Nah, seperti Tuhan Yesus meredakan dan menghentikan semua angin ribut di dalam cerita hari ini,
demikian jugalah Tuhan akan menghentikan dan menghalau semua badai di dalam hidup kita. Anak-anak harus percaya, Mempriti percaya, semua guru-guru percaya, kita semua harus percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas semuanya. Termasuk hidup kita, termasuk keluarga kita. Badai apapun yang sedang kita alami hari ini, taruh di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku taruh setiap masalah dalam hidupku kepadamu. Tuhan, aku taruh setiap badai di dalam hidup keluargamu di dalam tanganmu. I surrender all. Gitu ya. Nah, dengan begitu Tuhan akan bisa melakukan segala keajaiban di dalam hidup kita. Selamat menikmati hari ini bersama dengan Tuhan yang sungguh dahsyat. Bersama dengan Tuhan yang pasti melakukan mujizat di dalam hidupmu, di dalam hidup Mempriti, dan di dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus sangat baik. Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang menghalau semua badai di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami taruh keluarga demi keluarga. Kami taruh pribadi demi pribadi di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau pegang kendali atas seluruh hidup kami. Tuhan, redakan setiap badai yang saat ini ada di dalam hidup kami. Tuhan, redakan badai yang ada di dalam setiap keluarga-keluarga kami. Tuhan, redakanlah badai yang ada di seluruh bangsa kami. Karena kami percaya Tuhan, tidak satu pun di dunia ini yang luput dari pemandangan Tuhan. Tidak satu pun yang ada di dunia ini tidak ada di bawah kuasa-Mu yang besar. Kami percaya bahwa semua tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.